Oke, setelah di part sebelumnya, ada sebuah makhluk yang masuk ke dalam dream realm-nya si Linji yang diduga adalah Zuikaku, di mana ini makhluk berbentuk seperti manusia tapi bertekstur seperti slime dan berwarna merah. Yang mana Linji sangat tidak suka dengan ini makhluk ada di dalam dream realm-nya karena mengotori apapun yang si makhluk ini sentuh. Alhasil tanpa banyak pikir, Linji pun memutuskan untuk menggeprek makhluk tersebut, di mana kemudian ada sebuah telapak tangan transparan di dream realm-nya yang kemudian menggeprek si makhluk dan membuat dia tidak berdaya. Namun menariknya, si makhluk yang sudah sekarat ini ternyata masih bisa bergerak, kemudian mengangkat kembali buku coklatnya yang dia bawa, dan buku coklatnya pun terlihat menulis lagi sebuah tulisan yang tidak jelas, sehingga hal ini membuat Linji sedikit penasaran, karena si makhluk misterius ini seperti bisa menggunakan buku coklat tersebut, dan kalau dilihat-lihat sepertinya dia ingin mengeluarkan sebuah kekuatan dari bukunya tersebut, yang bahkan Linji sendiri kan masih belum tahu banyak tentang bukunya. Tapi ada sebuah makhluk misterius yang tiba-tiba muncul dan bisa menggunakan buku tersebut. Alhasil Linji pun menjadi penasaran. Oke, tapi sebelum lanjut seperti biasa kita intro dulu sebentar. Terima kasih buat yang sudah traktir minggu ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini bisa menghibur waktu luang kalian. Selamat menonton and let's begin the story, guys. Nah, di chapter selanjutnya akhirnya terkonfirmasi bahwa si makhluk ini memang adalah Zuikaku. Dimana setelah itu kita berpindah ke sudut pandang si Zuikaku yang baru saja merasa lega karena bisa terbebas dari Secret Tower dan terbangkitkan dengan bantuan buku coklatnya. Apalagi setelah memantau sekitar, Zuikaku ini menyadari kalau dia ada di sebuah tempat yang sepertinya milik seorang scholar atau peneliti atau semacamnya, karena dari banyaknya rak buku yang rapi di situ dan sepertinya tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia juga di sekitaran situ. Sehingga tempat seperti itu merupakan tempat yang sempurna bagi Zuikaku bangkit dan memulihkan diri. Dan Zuikaku dalam hati berkata kalau sepertinya dia diberkati oleh dewa. Meskipun tidak diketahui dewa siapa yang dimaksud ini, atau mungkin hanya sebuah ucapan syukur saja. Nah, Zuikaku berencana untuk sesegera mungkin menghubungi Fire Sword, dan dia berjalan ke salah satu meja untuk mencari tahu siapa identitas pemilik ruangan tersebut. Nah, sampai sini balik lagi ke yang tadi, dimana tiba-tiba saja ada sebuah telapak tangan transparan yang langsung menggeprek si Zuikaku ini dan membuat dia sekarat. Nah, terkaget-kaget dengan adanya jebakan atau serangan dari makhluk misterius tersebut, Zuikaku awalnya mencoba mengeluarkan beberapa spell atau mantra sihir untuk bertahan ataupun menyerang balik si telapak tangan tersebut. Nah, namun kemudian Zuikaku sadar kalau apapun yang dia lakukan sepertinya tidak mempan kepada entitas yang menggeprek dia tersebut. Nah, setelah itu Zuikaku mengangkat buku coklatnya dan buku tersebut kembali menulis sesuatu yang dari sudut pandang si Linji itu menduga sepertinya si makhluk ini ingin mengeluarkan suatu kekuatan dari bukunya. Nah, padahal sebenarnya setelah Zuikaku sadar kalau dia tidak bisa menang melawan si Linji ini, Zuikaku itu memutuskan untuk menyerah, dan sesuatu yang tertulis di buku coklat tersebut adalah mantra-mantra dan pengetahuan yang dia tahu selama hidup. Jadi Zuikaku ini ingin memberikan pengetahuan yang dia punya kepada si Linji supaya dia dibiarkan hidup dan tidak dibunuh. Namun tetap saja dari awal Linji memang ingin membunuh si makhluk ini atau si Zuikaku ini, dan singkat cerita Zuikaku pun tewas akibat geprekan yang kesekian kali dari si Linji. Nah, dari sinilah Zuikaku mengingat kembali semua korban yang dia bunuh ketika dalam keadaan sekarat ya, dan menyadari posisinya saat ini sama dengan korbannya dulu, yakni tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sudah minta ampun. Akhirnya Zuikaku pun mendapatkan karma atas apa yang dia lakukan kepada korban-korbannya selama ini. Nah, setelah tewasnya Zuikaku, Linji kembali membersihkan dream realm-nya dan mengambil buku coklat tadi dari dream realm ke dunia nyata. Dan dengan masih ada di basement, Linji pun melihat sebenarnya tulisan apa yang ada di dalam buku coklat tersebut. Dan setelah dicek sekilas, tulisan tersebut ternyata adalah mantra-mantra. Di situ tertulis cukup banyak mantra dan ada juga penjelasan tentang bagaimana buku coklat tersebut terbuat, fungsinya apa, dan bagaimana cara menggunakannya. Alhasil di sini Linji membenarkan dugaan dia tadi, dimana sepertinya si makhluk slime sebelumnya atau si Zuikaku itu memang berusaha menyerang Linji dengan mantra-mantra yang tertulis di buku tersebut. Sehingga Linji menduga apakah pemilik buku coklat ini bisa mensummon sebuah spirit dari bukunya, yaitu si slime tadi, untuk menyerang orang yang mencuri bukunya. Jadi Linji ini mengira si Zuikaku tadi adalah spirit yang disummon oleh pemilik bukunya. Nah, dari sini Linji menjadi merinding karena kalau saja buku tersebut tidak dia simpan di dalam dream realm, melainkan di rak buku di dunia nyata, bisa saja Linji ini tidak bisa mendeteksi apapun dan bisa saja si makhluk ini melakukan penyerangan ketika dia sedang tidur. Apalagi kan bisa aja si makhluk ini tidak selemah Michael atau Gabriel, melainkan sekuat Silver. Bisa jadi gitu ya. Kalau seperti itu bisa bahaya sekali bagi si Linji.
Nah, Linji memutuskan untuk lebih berhati-hati ke depannya, apalagi sekarang dia sudah bermusuhan dengan organisasi yang bernama Fire Sword, sehingga dia pun tidak bisa hidup sesantai dulu lagi, mengingat sekarang dia sudah bukan manusia biasa dan sudah masuk di kalangan makhluk yang punya kekuatan super, alias makhluk extraordinary. Lalu dari kejadian ini, Linji memutuskan untuk nanti berkunjung ke Dream Realm-nya si Silver untuk menanyakan hal tersebut. Juga sekalian tanya tentang jantung naga yang meresap ke dirinya waktu itu. Nah, karena dulu Blackie sepertinya tidak mau membantu si Linji ketika dimintai tolong, awalnya Linji itu mengira mungkin jantung naga tersebut memang berguna bagi dia. Makanya si Blackie nggak ngapa-ngapain saat itu. Tapi ini kan masih belum pasti, jadi Linji mau tanya ke Silver nantinya untuk mengkonfirmasi lagi. Nah, di situ Linji memutuskan untuk lanjut baca buku coklat yang tadi secara lebih detail dan mendapatkan cukup banyak hal dari buku tersebut. Pertama, buku tersebut berjumlah 100 halaman dan di 20 halaman pertama, Linji mendapati sesuatu yang bernama Divine Arts yang merupakan sebuah konsep seperti sihir atau bisa dibilang sihir juga ya, yang dipelajari oleh Candela ketika dia masih muda. Nah, kenapa Linji bisa tahu kalau Divine Arts ini dipelajari oleh Candela? Karena setelah baca 20 halaman ini, ingatan Candela yang sampai sini masih belum sepenuhnya awaken dari kepala si Linji, dan sebagian masih belum bisa dipahami oleh si Linji karena memang Linji masih belum paham tentang beberapa konsep yang dibutuhkan gitu ya. Nah, setelah Linji memahami konsep Divine Arts ini, ingatan tersebut perlahan menjadi jelas. Lalu sampai akhirnya semua ingatan Candela bisa dipahami oleh Linji pada saat itu. Jadi 20 halaman pertama ini berisi Divine Arts yang dipelajari Candela sebelum umur 10 tahun. Jadi memang sebuah pondasi magic dari era kedua yang Linji duga sepertinya sekarang sudah hilang, dan karena banyak aspeknya yang sudah hilang termakan waktu, spell-spell tersebut akan cukup susah dipelajari di era sekarang. Nah, kemudian setelah halaman ke-20, isi dari bukunya ini mulai berubah dan menjadi mengerikan, seperti perjalanan seseorang di jalan iblis. Jadi berisi mantra-mantra yang cukup sadis, macam-macam ritual yang juga sama sadisnya, seperti contohnya butuh manusia sekarat untuk ritual dan manusianya ini kudu diapain dulu gitu ya, disiksa atau diapain lah. Pokoknya macam-macam sihir yang sangat sadis. Nah, sampai akhirnya ada sebuah mantra yang menurut Linji cukup normal atau paling normal lah di antara kumpulan mantra yang sadis ini, bernama Blood Curse Dying Blood Spirit Transfer, yang singkatnya berfungsi untuk mentransfer jiwa si pengguna yang merapal mantranya kepada orang lain yang mau tewas. Tapi si orang yang mau diambil alih ini tidak boleh tewas, karena jiwa si pengguna ini nantinya akan menggantikan jiwa si orang yang mau tewas ini sebelum menghilang dan akhirnya mengambil alih tubuh dari orang yang mau tewas tadi. Nah, tapi kekurangannya si orang yang mau pindah ini harus mati dulu sebelum berpindah ke orang lain. Nah, itu spell yang menurut Linji paling normal di antara banyak spell yang mengerikan di buku tersebut. Selain 20 halaman pertama ya, kalau 20 halaman Divine Arts tadi, Linji sudah menghafal spell-spellnya dan rencananya malam itu dia mau berkunjung ke Silver dan konsultasi. Lalu untuk bukunya, Linji berencana untuk memberikannya kepada si Joseph, karena sepertinya Joseph bisa memanfaatkannya untuk yang baik-baik. Nah, sayangnya di sini masih kurang jelas apakah Linji itu sudah mengetahui tentang Joseph yang juga merupakan makhluk extraordinary atau belum. Jadi kita lanjut aja, mungkin akan jelas seiring berjalannya waktu. Oke, Shin kemudian berpindah ke Muen yang ada di Dream Realm-nya si Walpurgis, di mana dia menceritakan ke Walpurgis tentang cincin Ancient Ring-nya yang dipakai oleh Boslin dan sekarang tidak bisa dicopot. Di situ Walpurgis terlihat kaget dan panik karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu cincin adalah simbol perjanjian dengan makhluk yang meminta perlindungan kepada Walpurgis. Jadi Walpurgis bilang, karena cincinnya dipakai Linji, pasti sekarang orang-orang yang dulu minta perlindungan atau istilahnya anointed, itu pasti bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Dan para anointed ini pasti mengira Linji adalah Walpurgis karena cincinnya dipakai oleh si Linji. Dan dikatakan Walpurgis itu punya kewajiban lain juga selain membunuh dewa palsunya Church of the Dome, yang kewajiban ini ada di cincin tersebut. Jadi kalau dipakai atau diaktifkan makhluk lain, itu bisa gawat katanya. Tapi di sisi lain, Walpurgis sendiri entah kenapa tidak bisa memantau atau melihat atau membaca dalam tanda kutip si makhluk yang bernama Linji ini, katanya. Alhasil di sini Walpurgis berpikir keras bagaimana dia bisa mengambil kembali cincin tersebut karena itu adalah representasi dari identitasnya sebagai penguasa malam. Nah, Shin kemudian berpindah kembali ke Linji yang sudah masuk ke dalam Dream Realm-nya si Silver. Dan seperti biasa di situ ada si Silver, dan karena Linji sudah cukup bisa menguasai Aether, di situ Linji dengan mudah bisa menciptakan sebuah kursi panjang menggunakan Aether dan membuat gestur ngajak ngobrol kepada si Silver. Sehingga Silver pun duduk di samping Linji lalu bilang sepertinya Linji ini sudah mahir menggunakan Aether, katanya ketika melihat Linji menciptakan sebuah kursi panjang tadi.
Nah, Linji kemudian menjawab Silver bahwa dia bahkan sudah mencoba mengoverlap dream realm-nya dengan dunia nyata untuk mengendalikan dunia nyata, dan itu rasanya luar biasa, kata Linji. Nah, setelah itu Silver menjelaskan kalau dream realm tersebut akan membuat lipatan dan geseran di ruang waktu, lalu kesadaran orang-orang yang masuk ke dalam dream realm tersebut juga akan dikendalikan oleh dream realm milik si Linji, seakan mereka tidak sadar sedang mengalami mimpi, kata Silver. Nah, dari penjelasan Silver ini, Linji merasa bahwa ini cukup mirip dengan apa yang terjadi ketika pertempuran melawan Church of the Dome sebelumnya, di mana di situ Linji melihat sebuah kejadian seperti di dunia fantasi, di mana Joseph, Vincent, dan pasukannya punya kekuatan super melawan sebuah makhluk raksasa, dan bahkan Muen juga terlihat di situ menjadi sosok bulan dan mempunyai kekuatan bulan. Nah, kalau dihubungkan dengan penjelasan Silver tadi, maka hal tersebut akan cukup masuk akal, karena kesadaran mereka semua terpengaruhi oleh dream realm milik Linji, sehingga mereka bisa mengeluarkan segala macam imajinasi mereka di dalam dream realm. Itulah kenapa ketika Joseph, Vincent, dan Muen datang ke toko, Linji itu sempat menatap mereka dengan tatapan yang tertarik, karena Linji mengira bapak-bapak ini masih punya sisi kekanak-kanakan di imajinasi mereka. Sedangkan untuk Muen yang menjadi bulan di dalam dream realm, ya Linji sangat mewajarkan hal tersebut, karena Muen masih muda dan sebelumnya Muen sendiri juga bilang ke Linji kalau dia mau jadi bulan. Jadi itu cukup wajar lah untuk si Muen. Nah, setelah diskusi masalah dream realm, Linji kemudian menceritakan ke Silver kalau salah satu temannya memberikan jantung naga kepada si Linji, dan setelah itu sesuatu terjadi, katanya. Nah, lalu menariknya Silver langsung bisa menebak kalau setelah itu energi dari jantung naganya diserap oleh si Linji, kata Silver sambil tersenyum. Sehingga melihat Silver yang sudah tahu tentang masalah ini dan ternyata bisa menebak apa yang terjadi setelah itu, dan sepertinya tidak ada yang berbahaya juga, akhirnya Linji pun bisa merasa lega sambil ngangguk-ngangguk, karena terkonfirmasi nih dari si Blackie dan Silver kalau sepertinya memang tidak ada masalah apapun terkait energi dari jantung naganya diserap oleh si Linji. Dan semua teori dia sebelumnya, termasuk apel yang dikasih Silver, itu mungkin saja adalah benar. Sedangkan di sisi lain, dijelaskan kenapa Silver bisa tahu bahwa energi naganya diserap oleh si Linji adalah karena Silver sejak saat itu bisa merasakan dari tubuh Linji itu terpancar aura yang mirip dengan ras naga. Dari warna emas gelap di matanya, detak jantung yang konstan, dan tekanan mengintimidasi yang ada di sekitaran Linji itu mirip dengan ras naga. Meskipun sepertinya Linji sendiri masih belum sadar akan hal tersebut. Lalu menurut Silver, kalau Linji mau, Linji itu bisa jadi makhluk naga sepenuhnya, alias true dragon, bukan half dragon seperti sekarang. Dan itu pun gak susah-susah amat menurut si Silver. Tapi ini dalam hati doang ya, gak dikasih tahu ke Linji. Nah, kemudian Linji mengeluarkan buku coklatnya dan minta diajari Silver untuk menggunakan spell di buku tersebut. Meskipun di sini tidak dijelaskan minta diajari spell yang mana, tapi sepertinya spell Divine Arts yang ada di 20 halaman pertama buku tersebut. Nah, namun di situ si Silver malah bilang kalau Linji sekarang aja masih belum sepenuhnya menguasai ilmu berpedang yang dia pelajari. Sekarang malah minta belajar yang lain, katanya. Sehingga karena diomeli oleh Silver, Linji pun mengurungkan niatnya tersebut. Padahal dalam hati Linji itu lebih tertarik dengan sihir daripada ilmu berpedang. Karena sebagai orang biasa yang hidup di masyarakat biasa juga, sepertinya ilmu sihir itu lebih berguna daripada ilmu berpedang yang jelas-jelas harus pakai pedang. Dan pedang itu kan senjata gitu ya, barang fisik yang bahaya di dunia nyata. Nah, melihat Linji yang diam, Silver pun kemudian mengusulkan sesuatu. Jadi dia minta ke Linji cincin yang dia pakai, alias Ancient Ring. Yang mana sejak Linji masuk tadi, Silver itu sudah tahu tentang cincin milik Walpurgis tersebut ada di tangan si Linji. Yang artinya dari 4 Primordial Witch, 2 diantaranya sudah berkontak dengan si Linji. Dan sekedar info, cukup sering dijelaskan di novel kalau Silver itu tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Karena menurut dia semua kejadian mistik itu ada alirannya dan ada jalannya sendiri. Jadi dari Linji yang bisa masuk ke dalam dream realm-nya dulu, atau jantung naga yang diberikan Cherry, maupun cincin milik Walpurgis yang tiba-tiba ada di tangan Linji, itu semua bukanlah sebuah kebetulan, menurut si Silver. Nah, sedangkan di sisi lain, Linji yang baru sadar bahwa cincinnya masuk ke dalam dream realm juga, ketika dia coba copot di situ, ternyata cincinnya bisa dicopot dengan sangat mudah. Tapi di situ dia tiba-tiba teringat dengan si Muen yang sangat suka dengan cincinnya. Jadi kalau dia kasih ke Silver, bisa-bisa nanti Muen malah tantrum ya. Lalu Linji pun bilang ke Silver kalau bisa nggak ganti benda lain aja, karena cincin tersebut cukup berharga katanya. Nah, Silver kemudian berdiri, memetik satu bunga iris di depannya, lalu mencabut semua kelopak bunganya dan mengubah tangkainya menjadi sebuah cincin. Dia lalu balik lagi ke Linji, lalu memberikan cincin bunganya tersebut kepada Linji, sambil bilang ke Linji, kalau gitu pakai cincin ini juga, baru nanti akan diajari spell-spell tadi, katanya.
Nah, Linji di situ merasa tidak ada ruginya juga pakai cincin dari si Silver, sehingga Linji pun mengiyakan dan akhirnya memakai cincin tersebut. Oke, di waktu yang bersamaan, Shin kemudian berpindah ke Muen lagi, melanjutkan rencana Walpurgis dan Muen untuk mengambil cincin yang dipakai si Linji. Dimana terlihat Muen di situ masuk ke kamar Linji mengikuti perintah dari si Walpurgis. Nah, tapi ternyata tanpa terduga-duga, tubuh si Muen saat itu sudah dikendalikan oleh si Walpurgis dan diambil alih oleh si Walpurgis. Sehingga dikatakan jika saja Linji saat itu bangun, Linji pasti langsung bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan si Muen. Karena biasanya ekspresi Muen itu datar doang, karena memang Muen itu sangat susah untuk mengekspresikan sesuatu sehingga wajahnya datar doang. Sedangkan sekarang wajahnya itu menjadi cukup ekspresif karena tubuhnya diambil alih oleh si Walpurgis ini. Dan sejak kekuatannya banyak pulih, dikatakan sekarang Walpurgis bisa cukup mudah keluar dari Dream Realm-nya meskipun dalam waktu yang terbatas. Nah, ketika membuka pintu, Muen alias Walpurgis melihat kamar Linji yang dipenuhi dengan sulur-sulur dan bunga, seperti yang ada di ilustrasi komiknya ya. Sehingga Walpurgis bilang, kok berani sekali si Silver ini malah menunjukkan diri dan tidak ada niatan untuk menyembunyikan keberadaannya sama sekali. Lalu sekian detik kemudian, Walpurgis melihat ada setangkai bunga iris muncul dari dinding, lalu jatuh ke tangan Linji dan menciptakan sebuah cincin. Yang mana Walpurgis tahu kalau itu adalah cincin yang mirip dengan cincin miliknya, yaitu cincin perjanjian. Nah, Walpurgis sangat kaget di situ melihat adanya perjanjian yang tercipta antara Silver dan Linji ini. Karena Walpurgis sangat tahu kalau Silver itu merupakan witch yang sangat arogan dan tidak pernah mau membuat perjanjian dengan seorang manusia, menurut si Walpurgis ya. Tapi sekarang Silver malah membuat perjanjian dengan manusia bernama Linji ini, sehingga ini pun menciptakan tanda tanya besar kepada si Walpurgis. Nah, sebelumnya dikatakan Walpurgis itu hanya tahu Linji dari cerita si Muen yang bilang kalau bosnya ini adalah sosok yang sangat kuat dan tidak bisa dijelaskan dengan logika, kata si Muen. Meskipun dijelaskan Walpurgis itu setuju, mungkin di pandangan si Muen Linji ini adalah sosok yang sangat kuat, tapi di pandangan Walpurgis Linji ini tetaplah seorang manusia. Pada dasarnya Linji adalah seorang manusia dan kalaupun berubah, termodifikasi atau apapun itu berubahnya seiring waktu sehingga pondasinya tetaplah seorang manusia, menurut si Walpurgis. Sehingga saat itu Walpurgis sangat kebingungan dengan terciptanya perjanjian dengan Silver ini, yang mana Silver itu sangat membenci manusia sampai di titik dia hanya menganggap manusia setara dengan serangga. Dan dalam sejarah Silver itu cuma mau membuat perjanjian dengan naga, giant ataupun elf, tidak pernah dengan seorang manusia. Makanya dikatakan Silver dan Walpurgis itu sering berselisih karena Walpurgis tidak menganggap manusia serendah itu dan bahkan punya perjanjian dengan manusia juga di malam Walpurgis. Nah, Walpurgis pun bingung apakah Linji ini memang sekuat itu sampai bisa merubah pikiran Silver untuk mau membuat perjanjian dengan manusia pertamanya dalam sejarah, atau satu-satunya karena tidak ada yang lain lagi selain si Linji ini. Atau mungkin Linji ini memang bukan manusia dan dia bisa menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik sampai seorang Walpurgis saja hanya bisa mendeteksi kalau Linji ini seorang manusia. Nah, itu yang membuat Walpurgis ini terheran-heran. Nah, di tangan Linji sekarang ada dua cincin, satu di tangan kiri dan satu di tangan kanan. Kemudian setelah terciptanya cincin ini, terlihat sulur-sulur di situ tiba-tiba bergerak membentuk seorang wanita yang kemudian menatap ke arah si Muen atau Walpurgis yang ada di depan pintu. Dan Walpurgis juga langsung tahu kalau itu adalah sosok teman lamanya Silver. Meskipun sosok Silver yang terbentuk dari sulur-sulur ini memang tidak terlalu detail, tapi Walpurgis tetap tahu kalau itu adalah Silver. Nah, Walpurgis sendiri sebenarnya tidak terlalu terkejut karena sejak dia tahu kalau Linji berhubungan dengan Silver, Walpurgis percaya pada satu hari nanti dia akan berhubungan juga dengan Silver. Jadi hanya menunggu waktu saja. Tapi ada kejadian yang tidak dia duga dan tidak dia kira, yaitu cincinnya berpindah tangan ke Linji. Lalu malam itu ketika dia masuk ke kamar Linji, rencananya Walpurgis itu mau minta bantuan Silver untuk mengambil kembali cincinnya dari si Linji. Lah, tapi sekarang malah Silver sendiri yang ikut-ikutan ngasih cincin ke Linji. Seakan Silver ini memang dengan sengaja mempersulit si Walpurgis. Nah, kedua Primordial Witch ini kemudian saling menatap satu sama lain seakan tahu isi kepala masing-masing. Lalu Walpurgis pun bilang ke Silver, "Lu sengaja mempersulit ya?" katanya. Kemudian Silver ketawa dan bilang kalau sebenarnya dia itu sudah minta cincinnya dari si Linji, tapi ternyata ditolak. Jadi jangan salahin dia dong, kata si Silver. Nah, dalam hati Walpurgis mikir, Silver ini kan Primordial Witch ya, ngapa nggak diambil aja gitu ya? Kenapa kalau ditolak dia nggak paksa ambil aja? Karena kan si Silver ini ada di puncak rantai makanan sebagai seorang Primordial Witch, bukan mbak-mbak biasa.
Alhasil Walpurgis menduga pasti Silver ini memang sengaja mempersulit rencananya dan ingin cincinnya tetap ada di Linji supaya bisa untuk mencuri, dalam tanda kutip, makhluk yang membuat perjanjian dengan Walpurgis, alias para anointed-nya si Walpurgis. Karena singkatnya, para pengikut Primordial Witch itu sistemnya mutualisme ya, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Jadi selain mereka dapat perlindungan dari Primordial Witch, mereka juga kudu patuh apapun yang disuruh oleh si Primordial Witch tersebut dan akan setia sampai mati. Nah di sini Walpurgis menduga karena Silver tidak punya pengikut manusia, dia mau nyuri pengikutnya si Walpurgis karena nantinya apapun perkataan Linji itu sama saja dengan perkataan si Walpurgis sebagai seorang pemegang cincin perjanjiannya si Walpurgis. Nah di situ Walpurgis pun juga nggak bisa apa-apa karena dari sosok Silver ini sendiri yang bisa dengan mudah muncul ke dunia nyata itu menunjukkan kalau Silver masih punya banyak kekuatan dan tentunya lebih besar dari si Walpurgis yang barusan aja mengambil kembali kekuatannya yang dicuri. Makanya saat itu Walpurgis sendiri juga nggak bisa lama-lama ada di dunia nyata, apalagi ngelawan si Silver. Alhasil Walpurgis pun di situ dengan terpaksa bilang ke Silver karena si Linji ini sudah bantu dia untuk merebut kembali kekuatan miliknya. Jadi ya udahlah, biar cincinnya diambil sama si Linji. Lagian perjanjian itu juga bikin repot, kata si Walpurgis, yang sebenarnya dalam hati dia ini sangat kesal karena tidak bisa mengambil kembali cincinnya tersebut. Tapi sok-sokan bodo amat lah untuk menjaga wibawanya sebagai seorang Primordial Witch. Lalu Walpurgis pun keluar dengan perasaan kesal dan di situ Silver hanya tertawa kecil. Oke, scene kemudian berpindah ke karakter baru yang bernama Prima Sandra. Dimana kalau kalian ingat, di part sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan sebuah klan yang bernama Klan Sandra, yang merupakan klan pengikut Primordial Witch Walpurgis. Jadi Prima Sandra, anggota klan Sandra merupakan saudaranya Margaret Sandra, yang di part sebelumnya dilaporkan menghilang setelah penyerangan dari seseorang yang dipercaya dari Bloodfish. Nah, pada suatu malam, Prima itu bisa merasakan kembalinya sosok Walpurgis dan memutuskan untuk melakukan ritual yang bernama Divination Ceremony of the Night, di mana dia meminta bantuan kepada Walpurgis atas hilangnya si Margaret. Dengan menggunakan beberapa bahan yang dia letakkan di atas meja, salah satunya adalah sebuah eliksir dan benda yang bernama Moon Dial, seperti sebuah jam gitulah. Nah, Prima pun kemudian berdoa dan mengucapkan nama Walpurgis sebagai penguasa malam, lalu meminta bantuan atas hilangnya Margaret. Nah, setelah meminta bantuan kepada Walpurgis ini, tak lama setelah itu di Moon Dial-nya terlihat menunjukkan sebuah scene, di mana Prima melihat sebuah toko buku yang kumuh dan jarum di Moon Dial-nya bergerak menunjuk ke arah tempat tersebut. Lalu di chapter selanjutnya, Prima pun bergegas untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan di Moon Dial-nya tadi. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini guys. Jadi jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Terima kasih yang sudah traktir kopi. Bisa cek di deskripsi buat yang lain mungkin mau traktir kopi juga. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.